Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya jualah sampai pada hari ini kita masih bisa merasakan indahnya Islam, manisnya iman. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun kajian kita hari ini yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Siapakah itu ulama? Ulama adalah orang yang senantiasa mewarisi sifat dan sikap nabi. Orang yang bisa memecahkan permasalahan di kalangan umat berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Ulama adalah orang yang senantiasa berada di atas jalan yang lurus dan tidak pernah membengkok sedikit pun. Karena apapun yang dia lakukan, apapun yang dia berbuat, semuanya itu berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat 28, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim. Artinya, di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku, kata Allah, hanyalah para ulama. Ulama adalah orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu dimilikinya dia gunakan untuk senantiasa takut kepada hukum Allah, baik itu hukum Allah di dunia maupun azab Allah di akhirat. Sahabat rahimakumullah, ada sebuah kisah seorang pemuda yang ingin mencari ilmu. Pada waktu itu dia merasakan haus yang luar biasa. Didapatinya lah sebuah sungai yang sangat jernih airnya. Ketika dia sudah minum, dahaganya sudah hilang, tapi perut masih lapar. Lalu lewatlah sebuah apel, dimakannya. Ketika satu gigitan saja sudah masuk ke dalam lambungnya, dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Dia kesal karena telah memakan apel yang pada hakikatnya bukanlah hak dia. Pemuda ini kesal, lalu ditelusurinya sungai ini, dari mana apel ini berasal. Ketika dia mendapati kebun apel dan di situ ada sebuah rumah, dia meyakini ini apel pasti dari sini karena tak ada lagi kebun apel di sana. Maka diketuknya pintu rumah, tok tok tok. Assalamualaikum, dijawab oleh orang yang ada di rumah. Kata si bapak, waalaikumsalam. Ditanya oleh pemuda tadi, wahai pak, betulkah kebun ini punya bapak? Iya. Kata pemuda tadi, berapa saya harus bayar untuk apel bapak yang sudah saya makan? Kata bapak ini, wow, ini pemuda luar biasa. Kata bapak ini, tidak usah dibayar nak. Cukup kamu bekerja di kebun saya selama 3 tahun. Berpikir pemuda tadi, untuk sebuah apel saya harus bekerja selama 3 tahun di kebun, padahal saya ingin mencari ilmu. Tapi untuk merelakan, supaya Bapak ini merelakan apel yang sudah saya makan, diterimanya. Baik Pak, saya akan bekerja di kebun Bapak selama 3 tahun.
Waktu terus berlalu, pekan berganti pekan, bulan pun demikian, dan tahun juga berganti tahun sampai tiba masanya 3 tahun. Ketika itu pemuda tadi menemui bapak tua ini lagi. Pak, saya sudah bekerja sama bapak selama 3 tahun. Sudahkah bapak relakan apel yang pernah saya makan? Kata bapak ini, belum. Saya punya satu permintaan. Kamu nikahi anak perempuan saya. Dia cacat, dia bisu, dia tuli, dia buta. Kata perempuan ini, kata pemuda tadi, bagaimana mungkin saya menikahi perempuan yang tidak dia kenal, guys? Bagaimana mungkin dia menikahi perempuan yang tidak dikenalnya? Cacat pula, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Bagaimana interaksi saya setelah berumah tangga dengannya? Tapi untuk sebuah apel yang sudah dimakannya, supaya pemiliknya ini merelakan, diterimanya. Baik Pak, saya akan nikahi putri Bapak. Ketika itu ijab kabul pun telah berlangsung. Maka dia pergi ke kamarnya, ditemuinya istrinya di sana. Karena dalam pikirannya adalah istrinya ini tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, maka ketika dia mengucapkan salam, langsung dibukanya pintunya. Assalamualaikum. Terkejut dia, karena dia mendapati seorang wanita yang cantik jelita. Lalu dia pun lari ke tempat ayah mertuanya. Wahai ayah, siapakah perempuan yang ada di kamar saya? Kata ayahnya, pergilah nak, dia itu adalah istrimu, temuilah. Kata pemuda tadi, bagaimana mungkin ayah? Ayah bilang istri saya adalah orang yang cacat, yang tuli. Lalu bagaimana mungkin dia bisa mendengar jawab salam saya? Yang bisu, lalu bagaimana mungkin dia bisa menjawab salam saya? Kata si ayah sambil tersenyum. Saya katakan putri saya adalah orang yang cacat, karena kedua kakinya tidak pernah dia langkahkan menuju ke tempat maksiat. Saya katakan dia adalah orang yang tuli, karena telinganya tidak pernah digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Saya katakan dia adalah orang yang bisu, karena mulutnya terpelihara dari berbicara yang tidak bermanfaat. Saya katakan dia buta, karena tidak pernah melihat hal yang Allah larang, hal yang Allah haramkan untuknya. Maka dari pernikahan mereka, seorang pemuda yang sangat terjaga imannya, yang sangat terjaga akidahnya, seorang perempuan yang sangat terjaga, terpelihara kehormatannya, lahirlah seorang putra yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi Al-Quraish, yang kita kenal tidak lain adalah Imam Syafi'i. Pada usia 6 tahun dia sudah hafiz Quran. Subhanallah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini adalah iktibar bagi kita semua agar senantiasa berhati-hati dalam berbuat. Meskipun kita adalah bukan seorang ulama, tapi timbulkanlah yaksallah, rasa takut di dalam hati ini kepada hukum Allah. Seorang Khalifah Umar, dia rela berjalan di tengah malam melihat keadaan rakyatnya. Apakah ada yang menderita, yang sengsara di bawah kepemimpinannya? Dia berjalan tengah malam. Lalu didapati seorang ibu yang anaknya sangat kelaparan. Dia ambilnya di rumahnya itu gandum, daging. Dia antarnya ke rumah rakyatnya tadi. Karena apa? Yaksallah, ada rasa takut kepada Allah. Di bawah kepemimpinannya rakyat yang menderita. Seorang pemimpin juga harus senantiasa memperhatikan rakyatnya karena memiliki rasa takut. Kalau tidak ada memiliki rasa takut, dia tidak akan memperhatikan.
Kemudian seorang ayahnya Imam Syafi'i tadi, kenapa dia bisa menikahi perempuan yang informasi awalnya adalah cacat, tidak dikenalnya pula. Kenapa dia mau menikahi? Karena ada yakhsyallah, rasa takutnya kepada Allah. Jadi seorang suami apabila ada yakhsyallah di dalam hatinya, dia memiliki rasa takut kepada Allah, dia tidak akan mau menelantarkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Seorang anak yang apabila ada yakhsyallah di dalam hatinya, dia tidak akan mau durhaka terhadap orang tuanya. Dia tidak akan mau menelantarkan orang tuanya karena yakhsyallah, rasa takutnya kepada Allah. Sahabat dimanapun berada, oleh karena itu marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang-orang yang memiliki rasa takut, yang senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki setiap amalan ibadahnya, inilah orang-orang yang bertakwa, yang memiliki rasa takut, selalu merasa setiap perbuatannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelak yang akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.